Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Sebelumnya, ini kan masih pertemuan pertama. Jadi, aku mau kenalan dulu gak apa-apa ya? Perkenalkan, nama aku Nada Barit Imani, biasa dipanggil Nada. Jadi, kalian bisa panggil aku Mbak Nada atau Kak Nada. Aku dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Matematika. Siapa yang suka matematika di sini? Nah, ini kan ngomong-ngomong kalian udah semester 2 ya sekarang. Berarti udah gak lama lagi dong kalian mau ujian kenaikan kelas. Harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, aku sebentar lagi mau jelaskan materi kelas 9 SMP. Siapa yang sekarang ada di kelas 9 SMP? Disimak baik-baik ya. Kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Jadi, bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari itu ada 3 bangun. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Nah, di sini kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada di 3 bangun ruang ini, sekaligus jaring-jaringnya dan juga luas permukaannya. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan 3 bangun ruang tersebut. Yang pertama ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah sisi berbentuk lingkaran, di mana lingkaran tersebut sejajar, serta 1 buah sisi lengkung yang biasa disebut selimut tabung. Yang kedua kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah sisi. Sisi yang pertama berbentuk lingkaran, yaitu alas kerucut, dan sisi yang kedua merupakan sisi lengkung, biasa disebut selimut kerucut. Yang ketiga bola. Bola merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 1 buah sisi lengkung. Nah, sekarang coba kalian semua perhatikan gambar yang ada di samping. Kalau kalian amati, di sana ada garis-garis yang aku beri warna beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna hijau. Apa sih maksudnya? Aku jelasin ya. Yang warna merah dan aku beri simbol T, itu namanya tinggi. Yang ada di tabung namanya tinggi tabung, yang ada di kerucut namanya tinggi kerucut. Lalu yang kedua yang warna kuning. Yang warna kuning ini aku beri simbol huruf S. Nah, warna kuning ini artinya apa sih? Warna kuning ini namanya garis pelukis. Jadi yang ada di tabung itu namanya garis pelukis tabung, dan yang ada di kerucut itu namanya garis pelukis kerucut. Nah, yang ketiga yang warna hijau, yang aku beri kode R, ini namanya jari-jari. Yang ada di dalam tabung itu namanya jari-jari alas tabung atau jari-jari tutup tabung, dan yang ada di kerucut itu namanya jari-jari alas kerucut. Yang ada di bola namanya jari-jari bola. Nah, karena kalian udah kenalan dengan unsur-unsur ketiga bangun ruang tersebut, sekarang kita akan membahas jaring-jaringnya. Sebelum itu, apa sih jaring-jaring itu? Ada yang tahu nggak? Jaring-jaring adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Jadi semua bangun ruang itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang disusun sedemikian rupa. Nah, biar kalian lebih paham, aku udah nyiapin sebuah video. Kalian simak ya. Hasilnya didapetin jaring-jaring ketiga bangun ruang tersebut itu kayak gini. Bisa kalian amati jaring-jaringnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah luas permukaan. Nah, sebelum itu, apa sih luas permukaan itu? Kalian kan pasti udah mempelajari tentang luas bangun datar. Nah, ini tuh nggak jauh berbeda dari luas bangun datar, hampir-hampir sama. Nah, namanya aja luas permukaan ya. Permukaan kan berarti yang di luar. Berarti kalau kita menghitung luas permukaan itu, kita menghitung area luarnya, area luar dari bangun ruang tersebut. Aku kasih contoh kayak tabung ini. Ini kan bentuknya tabung. Kalau kita disuruh nyari luas permukaan dari tabung ini, itu berarti kita disuruh nyari luas yang ada di luarnya bangun ini. Kan luas bagian luarnya kan ada
namanya tutup tabung, ada yang namanya alas tabung, dan ada selimutnya. Nah, berarti kita nyari luasnya tutup ini, luasnya alas ini, dan juga nyari luasnya selimut ini. Hasilnya dijumlahin, itu namanya luas permukaan. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya tabung tapi aneh? Bukan aneh. Misalnya kayak gini Kak, selotip ini. Dia kan sebenarnya bentuknya tabung, tapi dia bolong di tengahnya. Nah, kalau kayak gini, ya sama aja. Intinya kita nyari luas permukaan, luas daerah luarnya. Daerah luar ini biasanya yang bisa kita sentuh. Yang bisa kita sentuh kan ini. Luas sisi lengkungnya yang ini. Terus luas sisi lengkung yang ada di dalamnya ini. Sama luas ininya. Jadi luas ini tuh kayak luas lingkaran yang gede ini dikurangi dengan luas lingkaran yang dalamnya ini. Nah, kemudian semuanya dijumlahin. Itu namanya luas permukaan. Udah punya gambaran kan luas permukaan seperti apa? Dari penjelasan tadi ada yang kepikiran nggak? Mbak, berarti luas permukaan itu bisa dihitung dari jumlahin luas jaring-jaringnya dong? Iya, benar. Jadi luas permukaan itu sama aja kayak kita ngitung luas jaring-jaringnya. Jadi bisa kita hitung dari kita mencari jaring-jaringnya dulu, kemudian kita hitung luasnya. Nah, ada beberapa rumus yang bisa kita gunain sebenarnya, udah ada semua di buku. Ada rumus luas permukaan tabung, kerucut, sama bola. Tapi sebelum menggunakannya, kalian tahu nggak dari mana rumus itu berasal? Nah, aku mau bahas rumus luas permukaan kerucut. Kalian bisa bedah kerucut yang ada di samping aku ini jadi jaring-jaring kerucut. Kalau kalian amati gambar di samping, di bagian selimut kerucut itu sebenarnya berupa juring dari sebuah lingkaran yang besar. Besarnya lebih besar daripada lingkaran yang menjadi alas kerucut tersebut. Nah, sekarang ingat-ingat lagi materi lingkaran yang udah didapetin di kelas 8 dulu. Ada sebuah perbandingan, yaitu luas juring dibagi dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran. Nah, rumus perbandingan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan kerucut. Nah, di sini udah aku tuliskan sampai kita menemukan luas selimut kerucutnya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sana kan awalnya ada luas juring. Nah, kemudian di baris kedua aku ganti dengan luas selimut kerucut. Kenapa? Karena seperti yang udah kita tahu, selimut kerucut itu sama dengan juring lingkaran. Jadi kalau ada luas juring, boleh diganti dengan luas selimut kerucut, seperti itu. Terus ada panjang busur yang aku ganti dengan keliling alas. Ini karena panjang busur lingkaran yang besar itu panjangnya sama dengan keliling lingkaran yang kecil, di mana lingkaran yang kecil ini merupakan alas dari kerucutnya, seperti itu. Nah, didapatkan hasil untuk mencari luas selimut kerucut, kita bisa membagi keliling alas dengan keliling lingkaran. Kemudian hasilnya dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, kalian ingat-ingat lagi rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kan rumusnya keliling lingkaran itu 2 dikali pi dikali jari-jari. Jadi untuk keliling alasnya kan jari-jarinya sama dengan R. Berarti kelilingnya 2 dikali pi dikali R. Kemudian untuk keliling lingkaran yang besar kan jari-jarinya S. Berarti kelilingnya 2 dikali pi dikali S. Untuk luas lingkaran, pi dikalikan jari-jari kuadrat. Karena jari-jarinya S, jadi luas lingkarannya pi dikali S kuadrat. Nah, akhirnya didapatkan hasil luas selimut kerucut itu sama dengan pi dikalikan R dikalikan S. Ada yang bingung nggak gimana cara mencari S? Kalau misalnya S-nya itu nggak diketahui, misalnya cuma diketahui jari-jari sama tingginya kerucut. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus Pitagoras untuk mencari S. Nah, rumus Pitagoras kan hipotenusa atau sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Jadi hasil akhirnya didapatkan S itu sama dengan akar dari jari-jari
alas kerucut dikuadratkan ditambah dengan tinggi kerucut dikuadratkan. Nah, kemudian untuk mencari luas alasnya, karena alasnya berbentuk lingkaran, untuk mencari luas alasnya berarti sama dengan mencari luas lingkaran. Nah, karena jari-jari lingkaran yang menjadi alas adalah R, masukkan saja ke rumus luas lingkaran, yaitu Pi dikalikan jari-jari kuadrat, sehingga luasnya Pi R kuadrat. Nah, karena udah ketemu semua, kita bisa menghitung luas permukaan kerucut. Karena jaring-jaring dari kerucut itu terdiri dari selimut kerucut dan juga alasnya yang berbentuk lingkaran. Jadi luas permukaannya kita tinggal jumlahin luasnya selimutnya kerucut dengan luasnya alas kerucut. Nah, didapetin hasil kayak yang aku udah tulisin di samping ini. Nah, rumus luas permukaan bangun-bangun yang lain udah aku tulisin juga kayak gini. Kalian bisa cari sendiri di mana asal-usulnya dengan menggunakan cara yang sama kayak aku tadi. Jadi, kalian buat dulu jaring-jaringnya, kemudian kalian hitung luas masing-masingnya, masing-masing bangun yang ada di jaring-jaringnya itu. Kan udah dapet teorinya nih. Ayo sekarang waktunya latihan soal. Lihat contoh soal yang udah aku kasih. Ada tabung kayak gambar yang aku udah kasih itu. Kita bisa lihat tabungnya itu diameternya 2 meter dan tinggi tabungnya sama dengan 8 meter. Yang ditanyain berapa luas permukaan bangun tersebut. Nah, tadi kan udah dapat rumusnya nih, rumus buat nyari luas permukaan tabung. Kita masukin aja ke dalam rumusnya. Rumusnya kan sama dengan 2 dikali Pi dikali R, kemudian dikalikan dengan R ditambah T. Nah, di tabung yang udah aku kasih gambarnya ini kan jari-jarinya nggak diketahui, cuman diketahui diameter sama tinggi tabungnya. Berarti kita cari dulu berapa jari-jarinya. Jari-jari kan sama dengan setengah dari diameter, jadi ketemu jari-jarinya sama dengan 1 meter. Nah, tinggal masukin rumus aja deh. Hasilnya kayak yang udah aku tulis ini. Gimana, gampang kan? Nah, sekarang kita bahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya aku ambil dari buku paket halaman 295. Nah, di sana itu dikasih gambar ada kerucut. Kerucutnya itu gede, tapi di dalam kerucut yang gede itu juga ada kerucut. Jadi kesannya itu kayak kerucut gedenya itu berlubang, dan lubangnya itu bentuknya kayak kerucut yang kecil. Nah, soalnya bunyinya kayak gini. Terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari 2 buah kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Sedangkan kerucut yang kecil, jari-jarinya itu setengah dari jari-jari kerucut yang besar. Tingginya juga setengah dari tinggi kerucut yang besar. Yang ditanyain, berapa luas permukaan bangun tersebut? Kalau misalnya dilihat-lihat lagi, mirip nggak sih sama selotip yang aku pegang ini? Selotip yang aku pegang ini kan sebenarnya dari tabung yang besar, besarnya segini, sama tabung yang kecil yang jadi bolongannya ini. Bedanya di soal itu bukan tabung, tapi kerucut. Jadi, cara untuk mencari luas permukaannya itu, kita cari dulu luas permukaan yang paling luar ini. Berarti kan luas permukaan yang paling luar dari kerucut tadi itu luas selimut kerucut yang besar. Kemudian cari luasnya bolongannya. Bukan bolongan, lubang maksudnya. Berarti luas lubangnya kan sama dengan luas selimut kerucut yang kecil. Kemudian ditambah dengan ininya, luas alasnya. Nah, alasnya kan bentuknya lingkaran tapi bolong. Berarti cara nyarinya itu luas alas kerucut yang besar dikurangi dengan luas alas kerucut yang kecil. Kemudian hasil akhirnya itu dijumlahin semua. Jadi luas selimut kerucut yang paling luar ditambah dengan luas selimut kerucut kecil yang ada di dalam, kemudian ditambah alasnya ini yang berupa luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, sekarang kita cari satu persatu luasnya. Sebelum itu, untuk lebih mudahnya, kita misalin dulu kerucut yang besar sama dengan KB dan kerucut yang kecil sama dengan KK. Luas permukaan biasanya ditulis dengan lambang L besar. Nah, yang diketahui kan cuman jari-jari kerucut yang besar sama tinggi kerucut yang besar. Jadi kita cari dulu jari-jari kerucut yang kecil sama tinggi kerucut yang kecil.
Nah, tinggal kalikan aja sama setengah. Hasilnya ketemu 5 cm untuk jari-jarinya dan 12 cm untuk tingginya. Kemudian, karena udah diketahui jari-jari sama tingginya, kita bisa cari panjang garis pelukisnya dengan menggunakan rumus Pythagoras yang tadi udah aku jelasin. Nah, ketemu untuk garis pelukis kerucut yang besar itu sepanjang 26 cm dan untuk garis pelukis kerucut yang kecil sepanjang 13 cm. Kita tinggal masukin aja ke rumus luas permukaan. Nah, luas permukaannya kan tadi kita udah sepakatin sama dengan luas selimut kerucut yang besar ditambah dengan luas selimut kerucut yang kecil, kemudian ditambah dengan luas alas kerucut yang besar atau luas lingkaran kerucut besar dikurangi dengan luas lingkaran kerucut kecil. Kita masukin aja ke rumusnya. Tadi kan udah kita nemuin tuh jari-jari, tinggi, sama garis pelukisnya. Kita operasikan sehingga nanti hasilnya ketemu 400 pi. Jadi luas permukaan dari bangun tersebut sama dengan 400 pi. Sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian gak pusing sama penjelasan dari aku. Tetap semangat belajar, ingat cita-cita dan tujuan kalian, jadi jangan malas-malesan. Oh iya, aku terima saran dan kritik dari kalian. Kalian bisa langsung chat aja atau SMS ke nomor aku 0812 3093 6644. Kalian juga bisa request materi tapi khusus matematika ya. Terserah materi SMP atau SMA juga boleh. Sekian dulu dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.